Ini lebih tinggi dibandingkan Bastoni, Dufray, dan Skriniar. Ini tinggi banget. Tetapi gaya permainannya kalau dilihat dari heat mapnya, wow, ke kiri banget. Nggak sejauh Bastoni sih yang bisa sampai kotak penalti. Tetapi ini dia memang, kalau Dortmund lagi main pakai 3 back, dia ngisi posisinya Bastoni. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan juga. Ada gosip yang sangat amat menarik nih teman-teman. Inter dikabarkan mulai gerah dengan Paris Saint-Germain karena tidak kunjung deal juga nih mencapai kesepakatan terkait transfer Skriniar. Sementara Marotta dikejar waktu untuk mendapatkan cuan dan segera melengkapi skuad ya sebelum pramusim karena memang Inzaghi meminta itu. Oleh karenanya Inter, Marotta mulai bikin plan B, yaitu tidak lagi menjual Skriniar, melainkan menjual Dumfries dan Dufray. Teman-teman gimana? Setuju nggak tuh? Kalau Skriniarnya nggak jadi dilepas, tapi malah kita kehilangan 2 pemain nih, Dufray dan Dumfries, dan waktunya mepet. Gua nggak tahu nih siapa yang bakal gantiin Dumfries. Tapi sebelumnya gue mau bacain dulu berita dari media-media di Italia. Ini salah satunya yang tentang Inter. Disebutnya Inzaghi change the wall. Inzaghi merubah lini pertahanan, bahwa Paris Saint-Germain sebetulnya semakin dekat dengan Skriniar, jaraknya cuma 10 juta karena Inter menurunkan harga, tetapi masih belum ada deal juga. Sementara Inter terus dipush oleh Torino untuk segera ngambil Bremer. Lalu ini yang menarik teman-teman, ada Zagadou, pemain Dortmund ditawarkan kemarin, agennya datang ke markas Inter untuk menawarkan Zagadou. Ada ide juga tentang Akanji yang kemarin juga udah dibahas, tapi itu untuk 2023. Kalau Skriniar berhasil dijual, maka skuad Inter musim depan akan seperti ini lini pertahanannya: Bremer, Dufray, dan Bastoni. Tidak akan ada banyak perubahan signifikan kalau Skriniar pergi dan Bremer yang diambil. Tetapi seperti yang gue sampaikan di awal, Paris Saint-Germain nggak kunjung deal juga, jadi ada kemungkinan yang dijual justru Dufray teman-teman, dan Dumfries. Sehingga yang kemarin ditawarkan ke Inter adalah Zagadou. Zagadou ini teman-teman pemain Dortmund, tingginya coba lihat 196 cm, tinggi banget teman-teman. Ini lebih tinggi dibandingkan Bastoni, Dufray, dan Skriniar. Ini tinggi banget. Tetapi gaya permainannya kalau dilihat dari heat mapnya, wow, ke kiri banget. Nggak sejauh Bastoni sih yang bisa sampai kotak penalti. Tetapi ini dia memang, kalau Dortmund lagi main pakai 3 back, dia ngisi posisinya Bastoni. Nah ini agak mengkhawatirkan nih. Dia diplot untuk menjadi backupnya Bastoni. Apa jangan-jangan malah Bastoni yang dijual, bukan Skriniar? Karena pilihannya gini, jual Skriniar 1 orang doang cukup, jual Bastoni 1 orang doang cukup, atau jual 2 pemain, Dufray dan Dumfries. Ini cukup berat banget. Berarti teman-teman, kalau yang dijual Dufray dan Dumfries, ini katakan 2 pemain itu, maka Inter akan membelinya Bremer dan Zagadou. Zagadou ini kontraknya udah habis kalau nggak salah 2023. Jadi ini agak mengagetkan juga bagaimana bisa ada pemain muda, masih 23 tahun dia, tapi kok nggak diperpanjang kontraknya oleh Dortmund, belum ada pembicaraan kontrak. Padahal kalau gue baca reviewnya, dia salah satu pemain yang cukup bagus, beberapa tahun terakhir tampil rutin, tetapi permasalahannya adalah, silahkan dilihat, cedera. Musim lalu cederanya sih memang absennya cuma 6 kali, tapi absennya 38 hari, absennya 6 pertandingan doang. Nah, paling parah di musim sebelumnya 2020-2021, dia absen 200 hari lebih. Total absennya 23 pertandingan, 8 pertandingan, dan 15 pertandingan. 23 tambah 8 tambah 15. Parah banget. Ini yang disebut-sebut sebagai salah faktor terbesar Dortmund nggak perpanjang kontrak. Tapi dari gaya permainan dia Bastoni banget. Gua nggak tahu apakah ini menggantikan posisi Bastoni dan ternyata Bastoni yang dijual sebagai plan C atau plan B-nya, atau dia jadi pelapis Bastoni. Kalau menurut gua, kita akan jual Dufray dan Dumfries, lalu Zagadou dan Bremer masuk. Jadi back utama kita nanti akan Bastoni, Bremer, Skriniar di kanan. Nah, Zagadou akan jadi pelapisnya Bastoni. Lalu Di Marco kemana? Di Marco akan naik menjadi pelapisnya Gosens. Nah, si Darmian yang tadinya diproyeksikan jadi pelapisnya si Gosens akan balik lagi ke kanan ke posisi aslinya. Dia akan
berebut posisi utama dengan Belanova karena Dumfries yang dijual. Itu masuk akal banget. Di satu sisi kita ada Skriniar, ada Bremer, lini pertahanannya luar biasa kuat. Dan gua rasa nggak akan ngambil Milenkovic ya, karena udah habis duitnya kan, penjualan Dumfries nggak akan banyak banget. Jadi mungkin kita akan nyari siapa, ACRB atau pemain-pemain gratis lainnya kali ya, pemain-pemain tua. Gua nggak tahu, karena si Zagadou ini juga bisa jadi back tengah juga sih sebetulnya. Nah ini perjudian banget sebetulnya. Kita lini belakangnya jadi kuat banget karena nggak jadi jual Skriniar dan dapat Bremer. Cuma sisi kanan kita kehilangan Dumfries. Gua nggak tahu Inter akan nyari siapa, tetapi kemungkinan besar kalau dari sisi duit ya udah. Cuma ada Darmian dan Belanova, sisi kiri Gosens dan Darmian, lini pertahanan kuat banget. Teman-teman gimana kalau menurut teman-teman nih? Apakah lebih baik ya udah kita ikhlaskan Skriniar dan dapat Bremer, atau kita kehilangan De Vrij dan Dumfries? Lini pertahanannya kuat banget, ada Bremer, Skriniar, cuman sisi kanannya nih kehilangan Dumfries nih, cuman ada Belanova dan Darmian. Musim lalu si Zagadou ini tampil 15 kali di Bundesliga, tidak ada gol, tidak ada assist. Kemudian di Europa League tampil sekali, di Champions League tampil 2 kali dan gak full tim. Itu karena musim lalu dia lebih banyak recovery habis cedera ya. Di 2020-2021 dia cedera parah banget. Tapi emang gaya permainannya dilihat dari SofaScore, heat mapnya mengerikan. Kiri atas banget, dia ball progressionnya bagus banget. Pekan depan teman-teman menurut beberapa media akan menjadi pekan yang sangat sibuk bagi Inter karena pramusim mau dimulai dan Marotta dikejar waktu untuk merampungkan setidaknya lini pertahanan dulu nih. Apakah jadinya Skriniar atau De Vrij. Kemudian akan merampungkan untuk lini depan. Dybala juga masih belum selesai juga. Alexis Sanchez tidak seperti Vidal. Kalau Vidal dikasih pesangon udah langsung mau dikasih berapa aja gitu ya sesuai kesepakatan. Sementara Alexis Sanchez nggak mau nih. Dia masih nolak untuk terminasi karena dia masih menunggu penawaran dari klub-klub besar. Atau Inter juga lagi ada peluang untuk ngasih pesangon yang lebih besar. Kan di bulan lalu juga udah ada kabarnya tuh Alexis Sanchez nggak akan dengan mudahnya nerima pesangon. Dia nggak akan mau pergi begitu saja karena dia sebel dengan perilaku Inter. Alexis Sanchez merasa bahwa udah ngasih gelar Super Copa, dia ngegolin tapi diperlakukan bak kacang lupa kulitnya gitu ya. Makanya dia ya udah nggak kayak Vidal, legowo. Ya semoga pekan depan kita sudah bisa segera deal nih setidaknya lini pertahanan ya. Jangan sampai pramusim kita bagus di lini tengah dan lini depan, lini belakang malah kocar-kacir nih. Terlalu banyak perubahan, persiapan mepet, wah gawat juga lini pertahanan kita. Lalu semoga Alexis Sanchez bisa segera maulah terima pesangon biar Dybala masuk. Masih berharap Dybala masuk. Teman-teman silahkan komentarnya bagaimana tentang Zagadou, apakah pemain yang bagus? Di sini ada yang ngikutin Liga Jerman atau enggak? Kalau gue lihat dari WhoScore memang Dortmund suka main dengan 4 back, kadang 3 back. Ketika 3 back si Zagadou main di sebelah kiri. Memang Bastoni banget. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.